Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Anak-anak, ada yang kenal siapa saya? Bagus kalau sudah kenal. Perkenalkan, nama saya Pangeran Diponegoro. Untuk subtema 3 ini, kita akan menggunakan karakter pahlawan, the real of Indonesian hero ya. Jadi kalau di luar negeri punya Kapten Amerika, punya Spider-Man, dan lain sebagainya, Indonesia tidak kalah karena punya benar-benar pahlawan sejati. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro ya. Dengan ciri khasnya menaiki kuda dan membawa benda pusakanya yaitu keris. Nah, pada kesempatan kali ini Pangeran Diponegoro akan menemani adik-adik semuanya untuk kembali belajar. Tepatnya kita akan belajar di kelas 5, tema 6, subtema 3, dan kita memasuki pembelajaran pertama. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mengharapkan diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, diharapkan juga dengan menggunakan tokoh karakter pahlawan nasional, kalian anak-anak semua bangsa Indonesia akan lebih cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya juga bangga akan para pahlawan-pahlawan yang menjadikan bangsa kita sekarang menjadi bangsa yang luar biasa hebat. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bahan konduktor dan isolator. Yuk, perhatikan. Cia! Wah, luar biasa sekali keris dari Pangeran Diponegoro. Iya dong, ini adalah keris yang sangat sakti. Oh, Pangeran Diponegoro, kalau boleh tahu, kenapa ada dua bagian di keris itu? Ada yang berbahan besi, ada yang berbahan kayu. Kenapa pegangannya berbahan kayu? Oh, iya, keris yang saya pegang, pegangannya berbahan kayu. Karena kayu termasuk isolator, sedangkan besi termasuk konduktor. Jadi saya gabungkan antara konduktor dan isolator agar terjadi keseimbangan yang akan menjadikan kekuatannya luar biasa. Hah? Konduktor? Isolator? Apa itu? Pusing saya, Pangeran. Oh, jadi ternyata kamu belum tahu ya apa itu konduktor dan isolator. Yaudah, sini saya beritahu. Dengarkan penjelasannya ya. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, dan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Nah, perhatikan di sini ada 3 pengertian ya, pengertian konduktor, isolator, dan semikonduktor. Untuk mempermudah dalam kita mengingatnya, pokoknya kalau konduktor itu mudah menghantarkan panas, kalau isolator itu tidak dapat menghantarkan panas, kalau semikonduktor hanya sedikit dapat menghantarkan panas. Ingat-ingat ya anak-anak. Lanjut paragraf kedua. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Ada panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain adalah besi, aluminium, dan tembaga.
Ayo, siapa yang sering bantu ibu memasak di dapur? Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan alat-alat atau benda-benda yang terdapat di dapur. Nah, kebanyakan benda-benda yang digunakan ibu untuk memasak itu berbahan konduktor yang terbuat dari bahan logam. Kalau yang belum pernah melihatnya, silakan nanti bantu ibu memasak dan kalian akan mencoba dikenalkan oleh berbagai alat masak yang sering digunakan oleh ibu kalian masing-masing. Berikutnya, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Nah, perhatikan, di situ ada yang pertama kayu untuk centong ya buat mengambil nasi. Yang kedua itu ada berbahan bambu, anyaman bambu, itu biasanya untuk tempat nasinya. Dan yang ketiga itu berbahan kain ya, itu adalah untuk membantu tangan kita ketika mengangkat wajan yang panas. Termasuk juga dengan kain ya, ini bisa juga digunakan untuk mengangkat benda-benda yang panas. Atau kita mengambil suatu benda yang panas biar tidak terlalu panas, nggak langsung nempel ke permukaan kulit kita, ya kita butuh bantuan kain tersebut. Karena apa? Kayu dan kain merupakan salah satu contoh dari isolator. Lanjut, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di samping atau di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nggak cuma di panci ya, sekarang beberapa wajan ataupun teko itu sudah dilengkapi dengan perpaduan antara bahan konduktor dan isolator. Pemilihan bahan konduktor di bawah atau di bagian bodi dari panci atau wajan bertujuan untuk agar memasak menjadi lebih cepat, menjadi lebih matang dan tidak boros gas. Kenapa? Semakin benda itu adalah benda konduktor, maka ketika kita memasak dengan menggunakan benda itu akan lebih cepat matang ataupun panas. Nah, berikutnya kalau isolator, biasanya kalau di alat-alat dapur ada yang terbuat dari plastik ataupun kayu. Nah, tergantung selera dari ibu ataupun yang masak ya. Selanjutnya, mari kita mencari arti kata dan membuat kalimat. Masih ingat kan bagaimana cara kita mencari arti kata yang sulit atau yang belum kita pahami? Ya betul, kita gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus. Bagi yang sudah silakan bisa ikuti untuk membuka untuk mencari arti kata. Bagi yang belum punya silakan manfaatkan gadgetnya, manfaatkan laptop ataupun HP-nya. Kita mencoba untuk membuka KBBI online ya. Jadi kita bisa mengecek arti kata masing-masing dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Yuk, yang pertama kata bahan ya. Arti dari bahan adalah barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Kita bisa menggunakan kalimatnya, misalkan baju itu dibuat dari bahan kain sutra. Selanjutnya, meja itu berbahan dasar kayu ya. Untuk kalimat yang kedua itu ada imbuhan ber dan an ya. Ada imbuhan ber maksudnya ya. Jadi kata bahan, kata dasar bahan itu diberi imbuhan di depan ber. Nah, lanjut. Menghantar artinya adalah meneruskan. Contoh kalimatnya, tembaga bagus untuk menghantar panas. Dita menghantarkan titipan dari desa. Sekarang konduktor, pengertiannya adalah benda atau bahan penghantar panas ataupun arus listrik. Sudah dijelaskan tadi ya, di bacaan juga ada untuk kalimatnya. Besi adalah contoh konduktor.
kayu bukanlah jenis konduktor. Ya, lanjut. Kita ke isolator yang pengertiannya adalah bahan atau alat yang mempunyai hambatan elektrik atau panas. Kalimatnya, kayu merupakan isolator dan kain termasuk bahan isolator. Kita lanjutkan di pengertian semikonduktor. Semikonduktor artinya adalah materi yang mempunyai daya hantar listrik antara konduktor dan isolator. Contoh kalimatnya, silikon adalah contoh semikonduktor. Berikutnya, kuningan bukan bahan semikonduktor. Yang terakhir, pengertian alat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Contoh kalimatnya, kita perlu alat untuk membuat kue. Contoh lain, Doraemon punya alat yang canggih. Nah, luar biasa. Mudah kan? Yuk lanjut, sekarang kita mencoba untuk mencari hal-hal yang penting yang terdapat di paragraf ke-1, 2, 3, dan 4. Yang pertama untuk paragraf ke-1, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor ya. Sebenarnya di paragraf 1 juga ada pengertian dari isolator dan juga semikonduktor, tapi tidak masalah, kalian bisa menambah manual sendiri. Yang jelas tulis hal-hal yang penting ataupun informasi penting. Selanjutnya untuk paragraf kedua, bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Yang ketiga, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Yang keempat, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Ya, tadi terakhir sudah kita bahas. Yuk lanjut, sekarang kita untuk lebih memahami materinya, kita bantu dengan membuat yang namanya pokok pikiran ya, peta konsep ya. Lanjut, bahan konduktor dan isolator. Untuk paragraf yang pertama, pokok pikirannya adalah perbedaan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Gampang ya. Untuk paragraf kedua adalah bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Lanjut, paragraf ketiga, pengertian dan contoh dari isolator. Ada pengertian isolator dan juga ada contoh-contoh dari isolator. Paragraf keempat atau yang terakhir adalah bahan konduktor dan isolator dapat dipergunakan secara bersamaan, terutama bagi alat-alat rumah tangga yang ada di dapur. Iya, garisnya muncul lagi. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa itu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Coba ulangi lagi. Kalau konduktor itu mudah menghantarkan panas. Kalau isolator itu tidak bisa menghantarkan panas. Sedangkan kalau semikonduktor adalah bahan yang di tengah-tengah antara isolator dengan konduktor. Semikonduktor tidak terlalu bagus atau baik jika untuk menghantarkan panas. Demikian Pangeran, betul kan? Iya, betul sekali. Luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga motivasi kalian dalam belajar. Semoga sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.